Hidup MBG! Hidup MBG! Hidup MBG! Saudara, sekelompok massa Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka mendukung agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Masa berkumpul di lokasi aksi sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Mereka mengenakan baju serba putih. Koordinator aksi Edi Marzuki bilang bahwa MBG telah membuka banyak lapangan pekerjaan. Adanya program MBG juga dinilai bermanfaat bagi siswa sekolah hingga lansia. Kendati demikian, masa meminta koruptor yang menyalahgunakan program MBG dipenjara. Masa juga meminta Presiden Prabowo Subianto juga bisa menangkap para koruptor yang berguna untuk anak-anak sekolah. Hidup MBG! Hidup MBG! Hidup MBG! Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Medina Andas di Patung Kuda Monas Jakarta Pusat. Medina, masa aksi mendukung MBG tetap jalan karena ini membuka lapangan pekerjaan di sana. Lalu diminta bahwa Presiden Prabowo Subianto untuk membantas para koruptor. Lalu bagaimana dan apa yang disampaikan masa di sana? Betul Reza dan juga saudara, kalau kami lihat dan kami pantau sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi siang atau beberapa jam yang lalu, ini memang massa sudah mulai madati Jalan Medan Merdeka Selatan di kawasan Jakarta Pusat, tepatnya di seberang gedung Dana Reksa tempat saya melaporkan saat ini. Memang awalnya agenda aksi demonstrasi atau aksi penyampaian pendapat ini digelar di Patung Kuda, namun untuk saat ini aksi demonstrasi digelar tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan di depan gedung Dana Reksa. Adapun aksi demonstrasi hari ini merupakan bagian dari aliansi atau kelompok masyarakat Jakarta Timur, dan di mana aliansi masyarakat Jakarta Timur ini mereka menuntut untuk dilanjutkannya program MBG atau makan bergizi gratis. Itu merupakan salah satu poin atau tuntutan utama yang disampaikan dari berbagai masa pada orasi hari ini. Mereka mendesak pemerintah untuk tetap melanjutkan program MBG atau makan bergizi gratis, yang dimana mereka merasa dikarenakan adanya program MBG ini sudah membuka lapangan pekerjaan, berbagai lapangan pekerjaan, terutama di bagian pengadaan kompleng. Dan hingga saat ini memang untuk orasi ini sudah selesai begitu, dan dikarenakan orasi sudah selesai, seperti bisa dilihat di belakang saya saat ini, memang polisi sudah kembali membuka Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan memang kalau tadi kami lihat ada beberapa atau sejumlah polisi yang sudah bersiaga di beberapa titik lokasi, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, untuk mengantisipasi agar situasi penyampaian aksi demonstrasi ini atau aksi penyampaian pendapat ini tetap berjalan dengan kondusif. Dan kalau tadi kami lihat dan kami pantau sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi siang, memang untuk aksi demonstrasi ini berlangsung secara kondusif, dan dikarenakan aksi ini titik lokasinya berada di Jalan Medan Merdeka Selatan ini, kalau kami lihat juga tidak mengganggu situasi arus lalu lintas. Kalau bisa saya gambarkan sekarang, memang di belakang untuk blokade ini sudah dibuka kembali, sehingga mobil kendaraan beroda 4 dan roda 2 ini sudah dapat melewati Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan untuk situasi arus lalu lintas saat ini memang cenderung ramai lancar, tidak terlihat adanya kemacetan yang panjang ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan begitu, sehingga bagi para pengendara yang ingin melewati Jalan Medan Merdeka Selatan ini dapat melalui arus lalu lintas dengan situasi yang ramai lancar dan juga kondusif begitu, Reza. Aksi demo dukung MBG tetap dilanjutkan, sudah selesai dilaksanakan. Jalan Medan Merdeka Selatan juga telah dibuka, arus lalu lintas juga sudah kembali lancar di sana. Harapannya adalah masa yang dituntut oleh masa terkait dengan aksi demo dukung MBG tetap dilanjutkan ini bisa didengar oleh Presiden Prabowo Subianto, yang diharapkan juga bisa terus memberantas koruptor di Indonesia. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Medina Andas dari Patung Kuda, Monas Jakarta Pusat. Dialog di UGM Yogyakarta yang menghadirkan sejumlah pejabat negara sempat ricuh. Lalu apa sebenarnya pemicu keributan di acara dialog tentang Pancasila pada Senin malam lalu? Simak penjelasan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko yang hadir dalam acara itu. Dan berikut ada analisis dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Tidak ada trigger khusus karena diskusi kurang lebih sudah berjalan. Sebenarnya belum diskusi ya, karena memang pada waktu itu
sekitar 45 menit pertama baru pemaparan dari Pak Wamentan, kemudian saya dan Bapak Menteri ATR BPN menjelaskan beberapa hal yang menjadi isu. Kita awali dari isu mengenai kebijakan satu pintu untuk ekspor, ya, kemudian berapa kerugian negara selama 34 tahun ini ketika pintu ekspor dibiarkan berlaku secara liberal, secara bebas, sudah 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir ini. Kemudian juga berbicara soal kami datang untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, mendengar protes mereka, mendengarkan kritik mereka. Jadi kami langsung turun dan ini kami akan melakukan itu selama kami diundang, dan karena kami juga diundang, jadi kami akan mendengarkan. Jadi nggak ada satu trigger yang khusus ya. Ratusan mahasiswa yang ada juga kan ditanya juga oleh para moderator, apakah Anda semua kan kemarin? Oh ya, mayoritas ya, tidak semuanya. Kami ikut berdemonstrasi, artinya mahasiswa-mahasiswa yang hadir juga adalah mahasiswa yang siap untuk berargu argumen dan mengkritik kami. Tapi Bang Budiman, tapi kalau tadi kita dengarkan kutipannya juga bahwa salah satu triggernya kan sebenarnya ada kekecewaan karena ada pertanyaan yang tidak terjawab oleh narasumber. Respons Anda? Dan saudara, kita juga akan mencoba bergabung dengan jurnalis Kompas TV kami yang sudah berada di Malang, Jawa Timur, di mana aksi mahasiswa yang rencana digelar tadi di jam 11 siang dan saat ini di jam 2 siang atau 14 waktu Indonesia Barat kita akan melihat bagaimana situasi terkini. Sudah bergabung dengan saya jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara dan juga juru kamera Dedi Prasetyo. Hilda, rencananya jam 11 namun jam 2 siang ini saya melihat sudah mulai banyak mahasiswa yang berkumpul di belakang Anda. Apa yang menjadi tuntutan dan bagaimana kondisinya kini di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Betul sekali, saat ini seperti yang Anda lihat di layar saudara, di belakang saya, aksi demonstrasi mahasiswa dari BEM Malang Raya dari sejumlah kampus ini sudah dimulai sekitar 30 menit sebelumnya dengan memakai baju hitam-hitam. Masa sudah berjalan long march dari Kayu Tangan menuju ke depan gedung DPRD Kota Malang. Ketika tiba, mereka langsung secara bergantian berorasi begitu ya, dan menyampaikan tuntutan keresahan mereka yang diantaranya masih sama dengan hari Senin kemarin saat aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Masa tadi masih menyoroti soal program makan bergizi gratis yang dirasa rentan sekali penyalahgunaan kewenangan, kemudian juga mendesak untuk dihentikannya Koperasi Desa Merah Putih. Masa juga menyoroti soal kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga BBM, kemudian juga tadi juga menyebut soal kriminalisasi aktivis hingga Undang-Undang Polri yang disahkan secara tiba-tiba. Tadi masa juga menyampaikan begitu untuk mendesak penghentian proyek strategis nasional serta meminta TNI kembali ke Barak. Hingga saat ini proses demonstrasi masih berlangsung di depan gedung DPRD Kota Malang. Mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasinya. Jika saya gambarkan saat ini, masa ini sendiri merupakan mahasiswa dari sejumlah kampus yang ada di Malang Raya dan mereka memang sudah melakukan konsolidasi begitu sejak pekan lalu dan hari ini akhirnya kembali turun ke jalan untuk menyampaikan keresahan-keresahan mereka, tuntutan-tuntutan mereka yang hari Senin kemarin sebenarnya juga disampaikan dan hari ini kembali melakukan aksi demonstrasi.